Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai on-chain analysis. Mungkin lebih tepatnya update setelah Bitcoin secara berapa lama nih ya. Di awal Juli itu kan sempat ke angka 31.000. Ini cukup bikin rame ya. Wow, tiba-tiba rally dengan cukup signifikan dan daily close di atas dari 31.500 ya. That's quite good. Tetapi tiba-tiba mulai dari tanggal 3, 4 dan seterusnya mulai turun dan kembali struggling di angka 30.000 sampai 29.000-an. Nah, apa yang terjadi di market secara on-chain? Kita akan lihat apakah para retailers, bandar, miners melakukan hal yang besar atau jangan-jangan mulai terbentuk suatu posisi-posisi futures yang bisa membuat market tiba-tiba volatile ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan mulai. Seperti biasa, sebelum kita mulai si on-chain-nya itu sendiri, gua akan coba menjelaskan dulu itu apa on-chain analysis. Karena lagi-lagi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang mungkin spesifik dan khas ke dunia kripto. Jadi nggak semua orang mungkin udah ngerti apa itu on-chain analysis ya. Jadi on-chain analysis sesuai dengan namanya adalah suatu analisa mengenai data blockchain. Maka dari itu on-chain analysis ya. Nah, kenapa on-chain analysis ini menarik untuk untuk dianalisa ya? Karena yang pertama adalah sifat dari blockchain. Blockchain itu immutable, jadi tidak bisa diganggu gugat ya. Karena technically speaking, blockchain itu adalah seperti suatu ledger ya, ledger yang decentralized dan open, semua orang bisa lihat ya. Nah, contoh lain ledger yang mungkin sifatnya adalah kebalikan dari blockchain, yaitu decentralized dan nggak public adalah perbankan. Perbankan juga technically speaking adalah suatu ledger. Tetapi ledgernya mereka centralized, mereka harus secure dengan server mereka sendiri dan itu bisa dioprek gitu kasarnya. Ya, jadi misalkan gini, kalau lu pernah lihat di bank ya, di bank misalkan di M-Mobile lu, dia akan ada misalnya koreksi ya atau hal-hal tertentu. Nah, itu bisa dilakukan secara sepihak oleh pihak centralized. Nah, perbedaan kalau dengan blockchain adalah tidak bisa seperti itu. Jadi, kita mau benar, mau salah, transaksi yang sudah kita kirim itu tidak bisa kita ganggu gugat. Ya, seperti transaksi pertama di blockchain Bitcoin, yaitu transaksi dari dompetnya Satoshi Nakamoto ke Halvini, di mana dia mencoba untuk testing mengirim BTC dari wallet dia ke Halvini. Itu selamanya akan tetap menjadi transaksi pertama di Bitcoin, tidak bisa diganggu gugat ya. Bahkan sampai hard fork lainnya pun itu masih terus tercatat menjadi transaksi pertama gitu. Itu yang membuat data on-chain menarik untuk dilihat atau dianalisa karena tidak bisa diganggu gugat ya. Nah, selain dari itu, yang orang suka dari data on-chain adalah kita bisa melihat pergerakan bandar ya. Di sini ada outflow 7.900 Bitcoin, di sini ada outflow 19.500 Bitcoin. Lu hitung sendiri itu berapa miliar rupiah ya. Gede banget. Nah, jadi orang-orang Indo suka tuh dengan namanya permainan bandar. Tetapi justru ya ini yang gue suka. Dari kita melihat data on-chain, justru ini menunjukkan bahwa bandar nggak selalu menang ya. Bandar nggak selalu benar. Ada satu mitos yang sering ada di otak bukan cuma orang Indo sebenarnya, rata-rata trader, investor yang masih baru-baru masuk ke dunia investasi. Dia berpikir bahwa bandar itu nggak pernah kalah, nggak pernah salah ya. Nah, justru itu dia yang menjadi suatu mitos yang sering terulang ya. Bandar itu sering kali salah, dia sering beli di support yang salah, dia sering TP di resisten yang salah. Jadi lagi-lagi on-chain ini bukan untuk pengganti data TA atau data fundamental karena ini bentuknya adalah suplemen ya. Jadi bukan untuk menggantikan tapi malah menunjukkan bahwa pada faktanya bandar pun nggak selalu benar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi sekarang kita udah bisa masuk ya ke on-chain-nya. Seperti biasa, gua akan bahas dulu mengenai Bitcoin Exchange Net Flow dengan data all exchanges. Ya, kenapa all exchanges, Bang? Ya, biar semuanya dapat langsung ya. Nanti kalau gua cuma masukin misalkan Binance doang atau Bybit doang atau seterusnya, ya kurang valid. Tapi kalau dari data semua exchanger besar, ini bisa menunjukkan apakah terjadi net outflow atau net inflow gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya kenapa net flow, Bang? Orang lain bahasnya outflow.
Kalau lu bahas outflow doang, itu datanya yang bukan nggak tepat ya, datanya incomplete gitu. Karena yang lu mau adalah selisihnya gitu. Jadi net flow ini adalah selisih dari inflow kurangi outflow. Jadi intinya kita bisa tahu pada hari itu secara data all exchange mana yang lebih banyak terjadi, inflow atau outflow ya. Nah, cara bacanya gimana, Bang? Ya, cara bacanya di sini akan ada bar warna merah dan bar warna hijau. Hijau ini inflow, merah ini outflow. Yang bullish mana, Bang? Yang bullish adalah outflow yang warna merah. Jadi sedikit kebalik nih. Kalau kita lihat candle kan biasanya hijau tuh bullish, merah tuh bearish. Nah, kalau di sini beda ya. Ini biar kita nggak sebutnya sama, ini bar, jangan candle, biar nggak pusing ya. Nah, kalau barnya merah, apalagi besar seperti ini menunjukkan bahwa apa? Banyak Bitcoin yang ditarik. Dari mana? Dari exchanger ini semua ke wallet. Ya, kemungkinan besar wallet apa? Ya, kemungkinan besar ke hot wallet atau ke cold wallet. Nah, pertanyaan gue satu. Kalau lu punya cold wallet nih, punya Ledger, punya OneKey, punya Trezor. Kalau lu ngirim BTC lu dari exchanger, lu taruh ke hardware wallet atau ke cold wallet. Pertanyaan gue, apakah lu akan dalam waktu dekat mengirim lagi atau tidak? Ada kemungkinan bisa dikirim lagi. Tetapi secara logikanya itu menunjukkan bahwa dia akan menaruh Bitcoin dia untuk jangka waktu yang lebih panjang. Maka dari itu apabila terjadi outflow besar, ini adalah suatu buying pressure, ya, bullish. Sementara kebalikannya, apabila terjadi inflow, apalagi infonya besar, itu menunjukkan ada kemungkinan possible selling, ya. Sekali lagi, ini adalah possibility, ya. Bukan berarti pasti 1:1 gitu, ya. Oke, nah seperti yang kita bisa lihat, kita langsung loncat aja ke daerah yang sudah sideways cukup lama. Basically dari tanggal 6 Juli sampai ke sekarang tanggal 24 Juli, di situ-situ saja ya. 29.30, tiba-tiba drop sedikit 28.500. 28.800. Kalau dibulatkan masih 29 lah. Naik lagi 30.000, drop lagi 29. Naik 30.000, drop lagi 29 dan seterusnya sampai sekarang ya. Kemarin 30, sekarang 29. Jadi lagi-lagi cukup stagnan dalam beberapa minggu terakhir ya. Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan oleh para bandar dan retailers? Ini karena datanya exchange net flow, maka sekali lagi ini adalah data untuk bukan exchanger, tapi data untuk retailers dan bandar. Kalau kita lihat dua pergerakan terbesar adalah di sini. Tanggal 13 Juli dan tanggal 14 Juli dalam ya 2 minggu terakhir lah kurang lebih. Sisanya cenderung flat ya. Pada tanggal 13 Juli terjadi inflow sebesar 5.319 Bitcoin ya. Artinya di situ ada selling pressure dan benar terjadi penurunan. Setelah itu tanggal 14-nya terjadi outflow sebesar 7.972 ya. Nah, ini di daerah berapa? Daerah 30.000 ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dalam minimal tanggal 14, 15, 16 dan 17 terjadi outflow yang cukup lumayan kalau digabungin ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin banyak orang yang masih confident dengan 30.000 ya. Jadi para retailers dan bandar cenderung akumulasi di 30 ribuan. Nah, tetapi di tanggal 18 saat dia daily close di bawah dari 30.000, lalu tanggal 19 juga tetap di bawah dari 30.000 dan tanggal 20 juga. Nah, para retailers dan bandar sepertinya mulai sedikit sedikit cemas kayaknya. Nah, di 3 hari ini ada inflow, tapi nggak terlalu besar sih ya. Nggak sebesar outflow di sini. Nah, lalu selanjutnya untuk 4 hari ke belakang sini ya basically masih sama flat ya. Jadi untuk data retailers dan bandar ini inkonklusif. Ya kita nggak bisa bilang lebih banyak akumulasi atau tidak karena di sini malah menunjukkan mereka galau nih. 30.000 bisa nahan atau enggak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ke data miners. Sama-sama dengan net flow juga dengan alasan yang sama karena kita butuh data selisihnya, bukan cuma salah satunya, dengan data all miners. Nah, di sini adalah data dari pool mining terbesar di dunia. 1Thash, Antpool, Binance Pool, Bitfury, Bitminter, ya yang gede-gede semua di sini ya. Nah, ini sama cara menghitungnya, mereka ingin melihat apakah banyakkan inflow atau outflow ya. Nah, kalau kita lihat di sini penyakitnya lumayan mirip ya. Hanya ada 2 hari yang ekstra besar. Tanggal 10 Juli saat Bitcoin rally sampai ke 30.000, para miner sepertinya cenderung cenderung bearish. Jadi saat dia naik di 30.000 dia malah banyak inflow ya, alias dia melakukan selling ya. Nah, tetapi besoknya tanggal 11 malah naik lagi.
Nah, di sini kayaknya mereka kemakan nih. Wah, 30.000 kayaknya bertahan. Lalu mereka banyak melakukan outflow. Besoknya kena prank ya, turun lagi ke 29.300. Setelah itu, ya dia galau juga ya. Jadi untuk posisi spotnya kita bisa lihat terjadi kegalauan nih ya dari retailers, bandar dan juga miner ya. Mereka semua setelah 30.000 ini sepertinya tembus, terus reclaim lagi, tembus, reclaim lagi, mereka cenderung lebih berhati-hati, nggak ada inflow maupun outflow yang terlalu besar ya. Jadi bisa dibilang kita nggak ketemu satu pattern yang jelas dari miners, retailers, dan bandar. Nah sekarang kita akan coba cari ke culprit yang selanjutnya nih, yang biasanya sering kali merusak market, yaitu adalah leverage. Apakah leverage mulai terbentuk dan ada possibility terjadi squeeze? Pertanyaannya squeeze-nya kemana ya? Nah sebelum kita masuk ke situ, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA, bisa lakukan dengan di sini ya, spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa, aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah selain dari itu juga buat lu yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lu yang ingin ya. Nah di sini untuk KYC saja lu bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lu bisa pakai ya. Dan selain itu juga BingX Indonesia sedang mengadakan Trade to Win campaign, dimana kita bisa memenangkan MacBook Air 2023, iPhone Pro Max, dan banyak lagi ya. Bagaimana cara ikutannya kita bahas di sini. Jadi apa saja yang kita bisa menangkan? Kita bisa menang bonus, token, rebate voucher, dan physical items. Nah, physical items yang paling jadi hadiah paling besarnya adalah MacBook Air 2023 ya. Nah, ini cara bekerjanya gimana? Yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Dan untuk partisipan yang eligible, ini hanya yang menggunakan link referral gue di bawah ya, karena ini dengan specific channel. Jadi kalau lu lu daftar sendiri nggak bisa ya. Nah selain itu juga di sini ya, untuk penghitungan volume itu principal dikali leverage. Jadi bukan lu harus masukin berapa duit, tapi berapa besar juga leverage yang lu pakai akan ngaruh juga ya. Di sini kita bisa memenangkan up to 9 rewards in total ya. Jadi bisa dibilang cukup banyak ya. Dan untuk perhitungan dari semuanya mulai dari si trial fund dan lain-lain bisa kita baca dengan detail di sini. Buat lo yang tertarik bisa pause dulu. Kalau lo sudah setuju semua bisa ikutan. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ini data apa sih bang? Ini adalah data open interest dibagi dengan coin reserve. Bahasa simpelnya adalah berapa besar leverage yang dipakai by user on average. Ya, jadi buat lo para pembuka posisi futures, sekarang lagi nungguin nih posisi futures lo profit atau enggak. Di exchanger ini berarti data lo masuk ke sini ya. Nah, cara pakainya gimana? Gua akan coba jelaskan sesimpel mungkin. Di sini kita biasanya pakai untuk bukan memprediksi, tapi memperkirakan apakah akan terjadi squeeze atau tidak. Dan bisa juga lihat apakah kemarin drop atau rally atau koreksi itu terjadi karena leverage atau bukan ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas dua skenario yang sering terjadi. Yang pertama adalah long squeeze, bentuknya seperti ini, dan satu lagi adalah short squeeze di sini. Cuman sayangnya kayaknya kurang bagus ya. Kita coba cari yang short squeeze dulu, itu di sini mungkin ya, daerah sini harusnya bisa nih. Oke. Nah, kalau kita di sini untuk short squeeze adalah apa? Secara visualnya kalau ekstrim kita bisa lihat estimated leverage ratio drop
menyilang dengan si harga. Nggak selalu harus menyilang, tapi ini contoh biar visualnya gampang gitu ya. Yang terjadi apa? Tentunya yang menahan harga dari satu aset untuk naik adalah antara orang menjual asetnya secara spot atau terjadi banyak posisi short. Semakin banyak posisi short itu adalah selling pressure. Kita anggap di sini ya, ini dari tanggal berapa nih? 31 Desember ini cukup flat ya, harga Bitcoin flat. Saat kita nggak tahu data ke sini, tentunya kita bisa berpikir ini waktunya untuk drop ke bawah. Anggap ada si A dan si B. Dia buka posisi short misalkan di sini. Si A pada tanggal 30, si B pada tanggal 31. Si A harga likuidasinya itu di 32.119. Sementara si B harga likuidasinya adalah di sini 33.000 ya. Nah, kita lihat si A mulai naik ke atas nih. Masih aman. Besoknya masih aman. Lusanya ternyata apa yang terjadi? Dia kena likuidasi. Nah, si A yang tadinya punya posisi short, which is itu adalah selling pressure, berkurang karena posisinya bangkrut, harus ditutup secara paksa ya. Nah, karena dari itu, harga jadi naik lagi karena selling pressure berkurang. Si B yang tadinya tidak kena liquid, jadi kena liquid. Nah, itu dia efek domino yang sering kali kita sebut sebagai short squeeze ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk long squeeze itu literally kebalikannya. Kita ambil contoh yang prominent itu di sini ya, yang gampang kelihatan. Lagi-lagi nggak harus kayak gini, tapi ini adalah secara visual yang paling gampang untuk memperlihatkan long squeeze. Jadi sama ya, perbedaannya kita punya posisi long ya. Kita anggap nih, kita belum lihat ke sini nih. Orang berpikir, oh ini membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Oke, berarti waktunya kita ngelong nih, kemungkinan bisa naik lagi ke atas. Kita anggap si A itu buka posisi di sini ya, di 11.700. Sementara si B di 11.600 ya. Nah, si A harga likuidasinya adalah misalkan di, ini lumayan steep ya. Ya, anggap di 11.400 ya. Sementara si B di 11.300 lah ya. Cuman di sini sayangnya langsung ngedrop parah. Kita anggap aja di tengah-tengah di sini ada 1.300 ya. 11.300. Nah, sama persis kayak tadi ya. Dia turun, si A kena liquid, ngebuat si B kena liquid lagi. Efek domino ya. Kebayang harusnya sih secara logikanya ya. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi dalam minggu-minggu ini? Kalau kita lihat, sebentar ini perspektifnya, segini oke lebih enak ya. Nah, kalau kita lihat ternyata drop yang terjadi di sini nih. Drop yang terjadi tanggal 13 waktu Bitcoin di angka 30 ribuan itu terjadi karena long squeeze. Kita bisa lihat harga turun bersamaan dengan estimated leverage ratio. Artinya di sini banyak yang overconfident dengan posisi long di 30.000 merasa bahwa oke, ini akan bounce lagi. Ternyata yang terjadi adalah drop dan membuat mereka ya kena long squeeze ya. Dan long squeeze ini terjadi beberapa kali ya. Setelah itu di sini ya dia mulai ke 30.000 lagi bertahan, orang mulai ambil lagi posisi long, ternyata drop lagi di bawah. Jadi bisa dibilang beberapa kali Bitcoin gagal untuk rally lebih tinggi ke 31.000 itu karena di 30.000 terlalu banyak posisi long yang overconfident, akhirnya kena liquid dan liquid lagi ya. Nah, terakhir long squeeze yang jujurnya cukup besar di sini ya. Secara harga nggak terlalu besar, tetapi posisi estimated leverage ratio-nya drop lumayan. Berarti lagi-lagi nih suatu long squeeze ya. Jadi arguably ini pun datanya menunjukkan bahwa 30.000 ini sedikit bikin deg-degan ya. Karena tadinya 30.000 adalah suatu titik yang beberapa kali membuat Bitcoin rally ya. Rally di sini malah terjadi short squeeze ya. Di sini juga terjadi short squeeze. Tetapi sekarang balas dendam. Sepertinya yang kena malah posisi long ya. 30.000 yang tadinya kayaknya aman jadi tempat untuk buka posisi long, malah beberapa kali gagal untuk dipertahankan gitu, sempat ke 29.000 dan seterusnya. Jadi bisa dibilang untuk sekarang PR besarnya adalah 30.000. Apakah 30.000 bisa di-reclaim lagi dan kembali menjadi satu support yang bagus untuk Bitcoin atau tidak? Kalau masih belum bisa, berarti ada kemungkinan resiko leverage yang siap bisa membawa Bitcoin sampai ke bull support band. Ya, jadi ini satu resiko yang harus kita pertimbangkan. Ya, dan kalau buat lo yang sedang buka posisi futures, ya hati-hati, jangan sampai masuk ke salah satu statistik di sini ya. Jujurnya dengan harga cuma ngedrop segini bisa kena liquid ya, itu artinya nggak menjaga risiko dengan baik ini ya. Karena ini bukan data apa ya. Ya ini ngomongin data berarti banyak orang yang ketutup posisinya gitu. Jadi ya lagi-lagi buat lo yang punya posisi futures, ingat
jaga resiko, jangan over leverage. Kalau over leverage ya lo salah satu yang kena long squeeze kemarin. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Bisa dibilang data kita pada hari ini sedikit sedikit concerning karena secara spot flat basically ya, dalam beberapa minggu terakhir cenderung flat dan leverage masih dalam posisi yang cukup tinggi sih sebenarnya di sini ya. Jadi ya semoga aja ada ya kalau dari ini ya, kalau dari posisi untuk jangka panjang apalagi kena resesi, gue berharap supaya 30.000 bertahan. 30.000 bertahan dan orang-orang mulai bisa ngebangun posisi longnya di atas dari 30.000, mulai bisa kena target 40.000-an. Kalau ternyata gagal, semoga aja bisa ketahan di bull support band ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan masuk ke bagian MVRV. Dan kita masuk ke MVRV. Untuk MVRV ratio ini simpelnya kita pakai kayak RSI lah ya. Walaupun cara ngitungnya nggak kayak RSI, tapi cara pakainya kayak RSI. Untuk si ini sendiri gitu ya, cara ngitungnya adalah suatu rasio dari coins market cap ke realized cap dia. Ini mengindikasikan apakah harga sedang overvalued atau tidak ya. Di bawah dari 1 artinya dia undervalued, di atas dari 3,7 artinya dia overvalued ya, as simple as that. Kalau kita lihat di market di cycle sebelumnya ya, ini beberapa kali dia berhasil menunjukkan local top dan juga bahkan nyaris cycle top di sini ya. Nah, jadi bisa dibilang untuk cycle kemarin ini very useful. Dan kali ini buat lo yang akumulasi Bitcoin saat dia di bawah dari angka 1 di sini ya, di Juni 2022 ya. Lo berarti akumulasi di angka 20.000, 19.000, terus lo akumulasi juga di 15.000-an. Jadi arguably dalam masa-masa Bitcoin sedang oversold di sini, si MVRV ini berhasil menunjukkan waktu yang tepat untuk akumulasi. Sayangnya buat yang the best buat kita akumulasi udah lewat kemarin, at least for now ya. Jadi untuk sekarang MVRV ini sedang di tengah-tengah ya. Jadi gue udah nggak bisa bilang ini the best place to accumulate secara besar. Kemarin di sini udah ya. Buat lo yang sudah nonton DCWT dari sebelum-sebelumnya pasti udah senyum-senyum sendiri karena dapat di 15.000, dapat di 20.000, di 19.000 ya. Oke, nah tapi gimana bang? Sekarang kan masih bisa akumulasi? Bisa, tapi secara TA. Nah buat lo yang belum nonton DCWT ya, atau belum terus stay tune di DCWT, bisa masuk ke YouTube channel gue. Di situ gue akan almost daily untuk mengupdate mengenai charting secara TA ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas. Itu aturan pertama, lebih penting daripada TA, lebih penting daripada fundamental, lebih penting daripada on-chain ya. Kalau udah pakai uang panas, lu mau sepintar apapun, nggak tahu kenapa kayak ada setannya selalu nggak tepat gitu kayaknya ya. Lu beli di support jebol, lu nge-short di resisten malah pump dan seterusnya ya. Jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage ya. Dan jangan overtrade juga, itu salah satu yang sering kita lupa ya. Nah yang ketiga adalah berpikir jangka panjang untuk kripto ya. Jangan sampai berpikir pokoknya gue mau profit hari ini berapa persen. Kalau udah kayak gitu seringnya terjadi adalah overtrade, maksain trade dan malah loss. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.